Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Akil Wilda di kelas komunikasi efektif. Dan sekarang kita akan masuk ke sesi atau kelas ke-9 ya. Masih membahas terkait tentang bagaimana kita bisa mempraktekkan atau mengaplikasikan bagaimana kita bisa berkomunikasi secara efektif. Dan pada kesempatan kali ini, pada sesi kita yang ke-9, kita akan membahas terkait tentang komunikasi profesional. Ya, bahasan kita kali ini akan ada sangkut pautnya, akan ada kaitannya dengan bahasan kita di dua pertemuan sebelumnya, sebelum UTS ya, terkait tentang komunikasi organisasi. So, bisa coba teman-teman lihat lagi ya videonya di kelas yang sebelumnya, terutama terkait tentang bahasan komunikasi organisasi, karena nantinya akan ada kaitannya antara bahasan kali ini dengan bahasan yang sebelumnya. Akan seperti yang bahasan untuk kelas ke-9 kali ini. Yuk, mari sama-sama kita ikuti. Nah, teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini, kelas ke-9, kita akan bahas komunikasi profesional dan saya akan meminjam salah satu konsep atau salah satu teori dan bahkan sudah sampai dalam tataran praktek begitu ya, eh, dalam konteks atau dalam bab atau bahasan komunikasi dalam dunia kerja, dalam dunia profesional begitu ya. Inilah satu konsep atau satu teori yang kemudian dikenalkan oleh orang-orang di Jepang sana begitu ya. Ketika dahulu kemudian ada yang namanya proses atau ada yang namanya gelombang industrialisasi di Jepang yang terjadi di sana seperti itu. Salah satu konsep yang terkemuka ya atau yang cukup populer untuk kemudian bisa diadaptasi di berbagai negara dan di berbagai perusahaan adalah konsep Horenso gitu ya, konsep Horenso. Salah satu model komunikasi di kalangan profesional terutama di Jepang sana. Kita akan coba bahas, kita akan coba telaah ya, dan coba kita akan refleksikan kira-kira untuk di Indonesia ini bisa nggak ya kita terapkan seperti itu. Oke, sama-sama kita bahas ya. Nah, kenapa sih kemudian saya mengangkat Horenzo ini? Nah, ini coba ini kan ya, coba kita jelaskan, coba kita kaji lebih dalam kenapa Horenzo ini menjadi satu best practice yang bisa kita tiru, yang bisa kita telaah dan tiru begitu untuk kemudian komunikasi profesional di tempat kerja kita ataupun di dunia profesional kita. Nah, kalau kita bicara tentang Horenzo sendiri ya, Horenzo itu adalah singkatan teman-teman. Singkatan dari tiga jenis komunikasi ya, tiga jenis komunikasi yang itu menjadi prinsip utama ataupun apa pilar utama dari Horenzo itu sendiri ya. Ada tiga pilar teman-teman. Apa saja? Yang pertama adalah ini ya, Hokoku ya. Yang pertama adalah Hokoku. Hokoku ini kalau di bahasa Indonesia kan artinya adalah melaporkan. Ya, saya ulangi lagi, Hokoku jika di bahasa Indonesia kan artinya adalah melaporkan. Kemudian yang kedua, pilar yang kedua adalah Renraku. Renraku ini jika di bahasa Indonesia kan dia bermakna menghubungi. Begitu. Kalau Hokoku dia artinya adalah melaporkan, reporting something gitu. Nah, kalau yang kedua, Rentraku, dia maknanya adalah menghubungi. Menghubungi adalah mencoba untuk menyampaikan informasi seperti itu. Dan yang terakhir, ya, pilar yang terakhir adalah pilar yang kita sebut dengan Soudan. Ya, Soudan. Soudan ini kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia artinya adalah konsultansi. Gitu. Konsultansi. Bentuknya sudah lebih ke arah pendampingan. Gitu ya, sudah lebih ke arah pendampingan. Nah, Horenzo ini menjadi dasar pola komunikasi antara antar anggota dalam organisasi. Jadi kalau kita bicara bicara terkait tentang perusahaan-perusahaan yang basisnya di Jepang, apalagi yang perusahaan-perusahaan itu muncul dan lahir di era-era ataupun fase ketika adanya industrialisasi di Jepang saat itu, maka Horenzo ini menjadi satu kewajiban, gitu ya, suatu kewajiban yang harus diimplementasi di perusahaan-perusahaan yang ada di sana. Horenzo sendiri dalam bahasa Jepang memiliki arti sayuran bayam ini kalau secara secara ini ya secara apa kalau kita gabung ya Horenzo sendiri itu artinya sayuran sayuran bayam gitu. Nah, kenapa diartikan sayuran bayam begitu ya? Nah, ini tujuannya ialah untuk meningkatkan koordinasi dan mempercepat tindakan. Sebagaimana juga kalau kita ketahui ya, sayuran bayam itu dia memiliki fungsi yang ataupun memiliki manfaat yang begitu besar gitu ya, apalagi untuk daya daya bangun tubuh begitu kan. Ada zat besi di situ. Nah, disitulah adanya zat besi itu kemudian meningkatkan daya bangun tubuh sehingga tadi
kita dapat berkoordinasi, dapat melakukan tindakan secara cepat dan tepat begitu. Begitu juga diartikan di sini begitu. Ketika Horenzo dijadikan sebagai satu satu model komunikasi, maka tujuannya adalah harapannya dengan adanya Horenzo ini komunikasi di organisasi bisa berjalan dengan cepat dan eh, efektif efisien seperti itu. Nah, kemudian model komunikasi Horenzo ini selain menjadi komunikasi yang terstandar, ya, Horenzo ini pun juga dijadikan sebagai budaya. Jadi di Jepang itu Horenzo itu sudah menjadi budaya, begitu ya. Bahkan tidak perlu sulit-sulit atau susah-susah untuk kemudian diajarkan atau disosialisasi kepada mungkin ketika ada fresh grade ya, pemuda-pemuda di Jepang yang sudah lulus kuliah kemudian masuk ke dunia industri begitu. Horenzo ini seakan-akan tidak perlu dikajari lagi gitu karena sudah menjadi budaya berkomunikasi di Jepang sana gitu ya, terutama di masyarakat Jepang sana. Nah, itu menarik ya, oleh karenanya kenapa kemudian Horenzo ini penting dan menarik untuk kita telaah dan coba kita adaptasi di keseharian kita gitu. Apalagi kalau kita nantinya teman-teman ya sekarang masih berkuliah sih memang ya, tapi kan nanti ketika sudah lulus kuliah akan ini ya bekerja begitu ya di dunia profesional, berkarir di dunia profesional di jalurnya masing-masing. Oleh karenanya perlu nih untuk kita coba lihat Lorenzo ini aspeknya apa saja, prinsipnya apa saja yang itu bisa kita kemudian adaptasikan di keseharian kita. Gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, Lorenzo itu sendiri itu juga jadi rahasia ya, rahasia kebangkitan dan kesuksesan Jepang. Jadi kalau kita lihat Jepang itu menjadi negara yang begitu pesat pertumbuhan industrinya, pertumbuhan ekonominya begitu. Apalagi kalau kita melihat setelah adanya apa namanya tragedi bom atom ya Hiroshima dan Nagasaki kan mereka ini ya terdorong dan terpiak terpacu untuk kemudian bisa berbenah secara cepat begitu. Nah, dengan adanya banyak banyak model-model industri itu banyak-banyak konsep industri yang kemudian dicoba diadaptasi di sana, tentunya juga kalau kita mau menelah lebih jauh nanti ada bahasan sendiri ya. Industrialisasi di Jepang itu tidak lepas dari adanya pembelajaran atau adanya apa istilahnya pendampingan juga ya industri-industri dari Amerika kemudian datang ke Jepang untuk bisa mendampingi bagaimana Jepang itu bisa bangkit gitu. Ada ininya, ada cerita sendiri tuh ya, tapi saya nggak mau bahas di pertemuan kali ini. Saya ingin coba lebih detailing terkait tentang Horenzo itu sendiri sebagai model komunikasi profesional di Jepang sana. Nah, oleh karenanya hasil dari Horenzo ini adalah produktivitas pekerja di Jepang itu sangat tinggi. Hasilnya itu ini, resultnya itu ini. Jadi ketika Horenzo diterapkan dengan baik, maka produktivitas pekerja di Jepang itu sangatlah tinggi, gitu ya. Ingat, kalau kita bicara tentang produktivitas, maka orientasinya adalah bagaimana result ya, bagaimana hasil, gitu. Hasilnya itu bisa apa istilahnya sesuai dengan yang diharapkan. Diterapkan dengan baik, maka produktivitas di sana bisa berjalan dengan sangat baik begitu ya. Nah, ini yang bisa menjadi hal yang menarik untuk kita coba telah dan kita adaptasi. Oke, kita lanjutkan. Nah, latar budaya munculnya Horenzo. Nah, ini yang tadi ya. Kalau misalkan teman-teman ada bertanya, kok ini Horenzo ini muncul apakah tiba-tiba ataupun terbangun secara disengaja atau disetting seperti itu. Nah, ini yang setidaknya beberapa background atau beberapa latar belakang yang kemudian mendasari munculnya Horenzo ini sebagai budaya. Apa saja? Yang pertama adalah restorasi Meiji ya, restorasi Meiji yang begitu fenomenal saat itu begitu mengubah tatanan kehidupan apa berkehidupan di sana begitu dan juga ada modernisasi atau industrialisasi di Jepang yang tadi saya bilang gitu ya itu latar belakang munculnya Horenzo ini. Kemudian adalah kecepatan dan keterbukaan Jepang yang sebelumnya Jepang itu ingat ya kalau restorasi Meiji mungkin teman-teman pernah baca sebelum restorasi Meiji Jepang itu tertutup gitu ya Jepang itu tertutup. Nah ketika ada restorasi Meiji maka Jepang itu dia mulai untuk lebih membuka dirinya untuk bisa menyerap segala bentuk ilmu dan pengetahuan dari luar begitu ya. Nah, sehingga setelah terjadinya restorasi Meiji, keterbukaan terjadi ya ditambah juga dengan eh, bagaimana kecepatan eh, negara mereka untuk bisa menumbuhkan ekonomi mereka setelah adanya tragedi Hiroshima dan Nagasaki yang tadi saya singgung gitu ya. Nah, selanjutnya adalah karena Jepang gitu ya, mereka secara basic dan secara default mereka punya satu apa semangat ya atau spirit begitu
yang kita kenal dengan yang namanya Bushido. Kita kenalkan budaya ataupun spiritnya seorang samurai begitu ya. Nah, seorang samurai ini ya mereka punya spirit yang namanya spirit Bushido begitu sebagai dasar reformasi mereka. Nah, ini setidaknya yang bisa dijelaskan terkait tentang latar belakang munculnya budaya Horenso di Jepang. Kita lanjutkan ya. Nah, ini dia 7 spirit Bushido yang tadi saya singgung ya. 7 spirit Bushido yang ini melandasi kenapa kemudian Horenso ini menjadi budaya. Nah, 7 spirit yang tadi saya singgung ya, spirit Bushido adalah kita coba bahas satu-satu. Yang pertama adalah ketulusan, gitu ya. Pertama ada ketulusan, yaitu Gi, ketulusan, ya. Kemudian yang kedua adalah keberanian atau Yu. Yang ketiga adalah kebajikan. Yang keempat adalah kesantunan, ya. Yang kelima adalah kejujuran, ya. Yang keenam adalah kehormatan dan yang ketujuh adalah kesetiaan. Ya, ini nilainya ataupun 7 spiritnya ini bagus-bagus ya. Ini sebenarnya kalau kita relevansikan dengan nilai-nilai berkehidupan di bangsa Indonesia juga masuk juga sebenarnya, relevan juga ya, apalagi dengan norma-norma yang kita pedomani ya di negara kita, budaya dan budayanya ya kesemuanya ini masuk nih ya. Ada ketulusan di situ, ada keberanian, ada kebajikan, kesantunan, kejujuran, kehormatan, dan kesetiaan. Nah, 7 spirit ini yang kemudian melandasi bagaimana kemudian orang Jepang bisa membudayakan yang namanya Horenso. Juga juga dengan budaya-budaya yang lainnya. Kalau kita kenal selain Horenso ada yang namanya budaya Kaizen gitu kan ya. Budaya Kaizen ya, Horenso ini sendiri dan seterusnya. Nah, sekarang kita bahas atau kita fokusin adalah yang Horenso-nya. Nah, ini teman-teman ya, 7 spirit Bushido yang melandasi kenapa kok Horenso ini bisa menjadi budaya di Jepang. Kita lanjutkan ya. Nah, kalau kita bicara tentang latar belakang penerapan Horenso di tempat kerja, nah ada 6 teman-teman. Kalau tadi landasan filosofisnya atau landasan akar budayanya, kalau ini adalah landasan kenapa kemudian secara teknis Horenso ini dilakukan. Ya, nah ada 6. Pertama adalah karena kecelakaan dan kesalahan kerja. Jadi sebelum adanya tadi ya industrialisasi, modernisasi, ketika kita bicara tentang perusahaan ataupun pabrik di Jepang itu amat banyak ya terjadi yang namanya kecelakaan dan kesalahan kerja gitu. Kemudian selanjutnya adalah kegagalan pemberian tugas. Nah, tidak nyambung atau kadangkala suka miscommunication yang terjadi gitu. Kemudian yang ketiga adalah komunikasi yang terputus. Ini nyambung juga ya. Karena komunikasi yang terputus bisa jadi ada pemberian tugas yang gagal ataupun yang tidak sesuai. Yang keempat adalah malas melapor gitu ya sehingga progres di satu orang tidak diketahui oleh orang yang lain, progres di satu bidang tidak diketahui oleh bidang lain, begitu. Kemudian yang kelima adalah malas memberikan informasi dan yang keenam adalah malas atau sungkan berkonsultasi atau berdiskusi. Nah, ini adalah latar belakang kenapa kemudian Horenzo diterapkan. Latar belakang secara praktikal. Gitu. Yang ini terjadi sebelum adanya yang namanya modernisasi dan industrialisasi di Jepang. Yang tadi saya singgung. Nah, latar belakang inilah yang kemudian melandasi dan mendorong orang-orang Jepang terutama yang berkegiatan untuk beraktivitas di pabrik gitu ya atau di industri untuk berpikir nih apa yang bisa dilakukan untuk bisa mengubah ini semuanya. Dan salah satu pilihan yang paling apa sesuai dengan budaya mereka gitu ya adalah tadi bagaimana budaya yang berawal dari 7 spirit Bushido itu sendiri itu kemudian diterjemahkan dalam bagaimana mereka bekerja atau lebih spesifik lagi bagaimana mereka berkomunikasi dalam bekerja begitu masuk ke dalam bahasa Korea tadi juga. Nah gitu ya. Nah teman-teman semuanya kalau kita bicara tentang kenapa sih Korea itu penting, nah setidaknya tiga poin. Pertama adalah untuk meningkatkan kesadaran dan inisiatif yang tinggi gitu. Jadi Horenso itu dilakukan untuk bisa meningkatkan kesadaran dan inisiatif yang tinggi. Kalau kita bicara tentang di perusahaan ataupun di pabrik ataupun di industri kan masing-masing orang punya tugas masing-masing kan ya, punya kewajiban masing-masing gitu. Di bagian produksi dia punya tugas masing-masing. Di bagian quality control dia punya tugas masing-masing. Di bagian sales dia punya tugas masing-masing. Di bagian marketing juga dia punya tugas masing-masing gitu. Dari masing-masing tugasnya dia orangnya harus punya kesadaran untuk bisa bertanggung jawab atas tugas yang telah diberikan dan punya inisiatif tinggi untuk apa? Untuk bisa terus mengimprovisasi apa yang dia sudah lakukan dan ya ini ya kalau bahasa umumnya itu dalam dunia pekerjaan
mencatat apa yang dia lakukan, mencatat apa yang kita lakukan, dan melakukan apa yang kita catat. Nah, itu harus punya yang namanya kesadaran dan inisiatif yang tinggi. Itu poin nomor satu. Nomor dua, dengan adanya Horenzo, maka terjadi yang namanya peningkatan kepedulian terhadap sesama, gitu. Karena masing-masing bisa saling mengetahui. Level pertama adalah masing-masing bisa saling mengetahui apa yang dikerjakan oleh orang lain. Satu bidang mengetahui apa yang dikerjakan oleh bidang lain, dan dengan begitu muncul yang namanya kepedulian. Ketika misalkan satu bidang merasa ada satu kesulitan yang terjadi dalam melakukan satu aktivitas begitu ya, maka dengan adanya proses menginformasikan ke bidang lain, maka bidang lain pun bisa kemudian merespon ataupun memberikan feedback, bahkan bisa memberikan masukan gimana caranya bisa menyelesaikan persoalan tersebut. Begitu. Itu ya poin nomor dua. Poin nomor tiga adalah dengan adanya Horenzo, ya, maka akan meningkat yang namanya kemampuan problem solving nih, teman-teman. Ya, kemampuan untuk menyelesaikan masalah tadi itu. Jadi ibaratnya masalah itu nggak hanya jadi beban satu orang sebidang saja, tidak, tapi beban bersama yang itu yang bisa diselesaikan secara bersama-sama. Nah, itulah gunanya kemudian Horenzo ini menjadi satu hal yang penting, menjadi satu bidang yang penting dalam proses kita di dunia profesional. Nah, kita bahas satu persatu ya. Kita bahas satu persatu. Bahas tadi Horenzo dibagi 3 pilar ya. Nah, kita bahas pilar pertama. Pilar pertama adalah pilar Hokoku. Hokoku atau melapor merupakan media atau cara untuk menyediakan informasi dan bertukar pikiran dengan rekan kerja, atasan, dan kolega. Jadi titik tekan Hokoku adalah melapor, gitu ya, melapor ya, memberikan informasi, bertukar pikiran dengan rekan kerja, atasan, dan kolega. Artinya dalam berhokoku adalah melaporkan kemajuan aktivitas reguler atau tugas, apalagi kalau ada masalah dalam aktivitas itu. Kecepatan laporan adalah hal utama. Jadi inilah yang disampaikan dan dijelaskan di poin hokoku. Ya, bagaimana apa yang dilakukan, tugas yang sudah dikerjakan, segera dilaporkan. Nah, ini prinsip dari hokoku ataupun melaporkan. Dan 3 aspek utama dalam melakukan hugoku atau melaporkan, yaitu pertama, fakta. Faktanya apa? Gitu. Faktanya apa? Segera dilaporkan. Intinya faktanya apa? Segera dilaporkan. Kemudian yang kedua, metodenya apa? Metode termasuk dalam bagaimana cara mengerjakannya dan juga bagaimana juga mendelivernya, bagaimana menyampaikan itu pun juga jadi eh, sesuatu yang harus diperhatikan. Dan juga tujuannya apa? Tujuan melaporkan itu apa? Gitu. Jangan sampai tujuan melaporkan tidak jelas, maka kita mendelivernya juga tidak jelas juga. Gitu. Oleh karenanya, ya, fakta, metode, dan tujuan ini menjadi penting kita perhatikan dalam menjalankan pilar pertama dalam Horenzo ini, yakni Hokoku. Ya, di sini, misalkan di sini penjelasannya, apa fakta dari suatu aktivitas, kenapa harus dilakukan demikian dengan metode atau teknik untuk mencapai suatu tujuan, dan seterusnya. Prinsip 5W1, 5W2H nih, tambahannya bukan 5W2H lagi, tapi 5W2H ya. What, who, when, where, why, how much, dan how many, ya, itu pun juga harus dijelaskan dengan terperinci. Begitu juga dengan time, ya, place, kemudian organization harus juga disampaikan secara jujur. Nah, ini perlu digarisbawahi ya, secara jujur apa adanya. Terang-terangan aja, transparan aja. Kalau ada kendala, sampaikan ada kendala. Kalau ada kesulitan, sampaikan ada kesulitan. Nah, inilah pilar pertama ya dalam Horenzo yang bernama hukum. Masuk ke pilar yang kedua. Pilar yang kedua adalah renraku. Renraku dalam secara bahasa gitu ya, artinya adalah menghubungi. Gitu. Renraku artinya menghubungi. Merupakan media atau cara memberikan informasi yang diperlukan oleh rekan kerja atau bisnis, supplier, pelanggan, atau customer terhadap aktivitas yang kita lakukan. Karena dengan diketahuinya progres dari suatu aktivitas oleh orang lain, diharapkan masukan atau ide tambahan bisa disumbangkan. Gitu. Jadi ini ibaratnya apa istilahnya ya, mencoba untuk sama juga menyampaikan juga, menghubungi juga, tapi dia ada maksud yang ingin dituju atau disasar dari yang memulai proses komunikasi. Jadi ya, coba kita baca tambahan informasinya ya. Sedangkan di internal departemen, terutama dalam sistem hierarki organisasi, renraku ini adalah proses pemberian informasi kepada subordinatnya. Nah, secara khusus dan secara spesifik dalam konteks organisasi, maka renraku ini tujuannya adalah memberikan informasi kepada bawahannya. Kalau kita sebagai leader,
kalau kita sebagai atasan begitu. Nah, run ratu ini adalah proses pemberian informasi kepada subordinatnya. Sebelum kita memberikan instruksi kepada subordinat, sebelum kita memberikan instruksi kepada member kita, anggota kita, maka kita perlu memberikan yang namanya informasi terlebih dahulu kepada mereka. Gitu. Informasi terkait tentang kejelasan area area bermain kita di mana atau area kerja kita sampai mana gitu ya. Kemudian kita punya tugas pokok dan fungsinya seperti apa. Kemudian juga kalau kita mencoba untuk mengajak para member kita untuk bisa memunculkan ide dan gagasan, kita kasih batasan-batasannya apa saja gitu. Nah, itu yang coba dilakukan oleh seorang leader kepada membernya, kepada anggotanya ya untuk kemudian bisa menjalankan organisasi secara baik dan benar. Nah, ini berlaku ya. Banyak kasus tugas yang diberikan tidak sesuai dalam pengerjaannya, bukan karena kemampuan subordinat, bukan karena kemampuan subordinat yang tidak mumpuni, bukan, tapi jadi karena ketidakjelasan kita sebagai seorang leader menyampaikan penjelasan dan juga instruksi kepada bawahan kita. Nah, ini yang perlu diwaspadai ini. Nantinya kalau misalkan teman-teman kita semuanya jadi leader, jadi pemimpin, kalau kita agak susah, kalau kita tidak clear dalam menyampaikan penjelasan informasi terkait tentang satu hal, mengkerangkai ininya, konteksnya, maka dan juga kita tidak jelas juga dalam menyampaikan instruksinya, maka ya sudah. Gitu. Jangan salahkan bawahan kita kalau nantinya hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Gitu. Refleksikan dulu di kitanya, gitu ya. Refleksikan dulu di kitanya. Oke, itu yang raku ya. Pilar yang kedua. Kita lanjut ke pilar yang ketiga, yakni Soudan. Soudan atau konsultasi merupakan cara mendapatkan saran keputusan dari atasan, rekan kerja, dan kolega Anda. Kesalahan bahkan yang masih berpotensi salah diminta untuk sering berkonsultasi. Jadi Soudan ini lebih ke arah bagaimana kita mengharapkan yang namanya feedback. Ingat ya, komunikasi sewajarnya ada yang namanya feedback, gitu ya. Feedback itu adalah apa respon yang diberikan oleh pihak yang kita ajak komunikasi. Gitu. Kita sebagai komunikator ya, coba untuk menyampaikan informasi ataupun message kepada komunikan. Nah, komunikan memberikan feedback. Nah, itu yang diharapkan dari adanya pilar ketiga ini di Horenzo, yakni Soudan. Ide atau saran yang dikonsultasikan baiknya dicatat. Gitu. Mencatat adalah juga budaya Jepang nih teman-teman. Ini juga jadi penting juga nih. Jadi mencatat walaupun hal yang remeh, tapi itu penting bagi mereka. Karena dengan mencatat setidaknya mengingat dua kali, mengingat dalam kepala dan kemudian mengingat ketika menuliskan juga ada proses itu ya. Proses transfer memahami dalam pikiran ketika ada orang menyampaikan gitu ya, coba diolah di kepala, kemudian ketika kepala sedang mengolah langsung coba dituliskan gitu kan, itu jadi transfer juga ya ke motorik bagaimana kita menuliskan juga gitu. Ballpoint, pensil, sampai penghapus selalu menghuni kantong mereka. Jadi kalau kita bicara tentang orang-orang di Jepang ya, kalau di Jepang, yang namanya ballpen, pensil, itu pasti ada di kantong. Kalau teman-teman perhatikan di pabrik, kan biasanya ada tuh pakaian pabrik ya, di bagian lengannya di sini ada slot buat pulpen ya. Nah, teman-teman perhatikan nggak? Di sini ada slot buat pulpen, di sini biasanya ada pulpennya gitu. Coba-coba deh teman-teman, perusahaan-perusahaan yang punya basis di Jepang ya, ataupun perusahaan-perusahaan di Indonesia yang dia headquartersnya di Jepang sana pasti pasti kebanyakan seragamnya dia punya di bagian lengan dia punya slot buat ini ya pulpen di bagian ininya lengannya gitu. Itu ya teman-teman terkait tentang Saudan. Nah, ini kalau kita gambarkan secara ilustrasi ya, kita nih gitu ya, mulai dulu dari Hokoku adalah kita mereport itu biasanya langsung ke atasan. Kalau kita sebagai seorang bawahan, sebagai seorang member, kita report ke atasan, ke supervisor kita, ke leader kita. Kita report informasi yang sebenar-benarnya, kita report. Kemudian Renraku kita memberikan update. Kita menghubungi orang-orang yang ada di satu level dengan kita biasanya gitu untuk bisa mengupdate kerjaan kita sampai sejauh mana. Ada kendala apa enggak. Nah, itu kita update. Gitu. Biasanya kalau di perusahaan itu setiap pagi ada yang namanya morning briefing. Morning briefing itu kita coba laporkan tuh di bidang tertentu, di divisi tertentu, kendalanya apa. Gitu. Sehingga ada feedback yang bisa jadi diberikan oleh bidang lain. Itu ya, Renraku. Kemudian Saudan itu adalah mengkonsultasikan kepada bawahan. Jadi tugas seorang leader tidak hanya memberikan instruksi saja, tapi juga
mengkonsultasikan juga gitu, mengkonsultasikan juga ke bawahan, ke stakeholder dan seterusnya. Nah ini ya, jadi ada ho, ren, dan so. Ho kita report ke supervisor, ren aku kita update ke rekan kerja kita dan juga ke bawahan kita, ke member kita dan juga consult Sodan ya kita dikonsultasikan ke stakeholder-stakeholder yang terkait dalam pekerjaan di mana kita bekerja gitu. Nah, ini gambarannya lagi terkait tentang Lorenzo ya. Ini ada satu ikat apa namanya bayamnya ya gitu. Jadi ini ya ada report, ada update, ada consult. Ini Hogoku, Renraku dan juga Sodan. Sini ya. Report terkait tentang duty, kewajiban-kewajiban, report ya. Sifatnya apa? Sifatnya agile, simple, interim report ya, frekuensi, result report ya. Kemudian juga untuk update ya, Renraku di akurasi yang diutamakan adalah akurasi, kemudian juga position agile yang simple juga, konfirmasi dan seterusnya. Kalau di consult ya, poinnya apa saja? Preparation, room for consultation, report result ya, appreciation to counselor dan seterusnya. Nah, ini gambaran secara umum lebih jelas lagi terkait tentang Lorenzo. Itu mungkin teman-teman yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini terkait tentang Lorenzo sebagai salah satu konsep komunikasi profesional di dunia kerja dan di dunia profesional. Semoga itu bisa menjadikan kita lebih pertama lebih kaya lagi dan lebih tahu lagi terkait tentang pengetahuan bahwa ternyata di dunia kerja ada loh satu konsep yang sudah terpakai, yang sudah dipakai secara umum, secara standar gitu, apalagi di perusahaan-perusahaan berbasis Jepang begitu ya, yakni Horenso dalam model komunikasi mereka dan semoga kita bisa coba terapkan dan coba kita adaptasi juga. Boleh teman-teman nanti misalkan jadi satu founder organisasi, satu founder perusahaan, satu founder startup misalkan, teman-teman coba adaptasi aja nih model komunikasi ini supaya supaya bisa benar-benar memastikan jalannya organisasi teman-teman, jalannya perusahaan teman-teman bisa berjalan dengan baik sesuai dengan target-targetnya. Saya terima kasih. Sampai ketemu lagi di kelas berikutnya. Selamat malam dan selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.